Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Dalam video kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang ND Filter. Semenjak awal tahun 2023 ya, kita di sini di Fahmi Studio, gue dan teman-teman tidak berhenti mengulik dan bereksperimen dengan kedua kamera yang ada di sebelah gue ini ya, FX3 dan FX30. Dan itu benar-benar setiap minggu ada aja yang kita shoot, kafe-kafe deket studio kita shoot, bikin konten TikTok lah. Bahkan kemarin kita baru nge-shoot pre-wed untuk teman kita, padahal kita sama sekali nggak ada pengalaman syuting pre-wed atau wedding ya. But anyway, gue berusaha ketika menggunakan FX3 atau FX30 itu ya, berusaha mendisiplinkan diri gue sendiri dan juga tim kita yang ada di sini di Fahmi Studio untuk syuting menggunakan mode Cine AI ya. Mungkin buat teman-teman yang belum begitu paham tentang mode Cine AI, singkatnya ini adalah mode yang memaksakan kita untuk syuting menggunakan base ISO-nya. So artinya untuk kamera FX3 kita hanya bisa syuting menggunakan ISO 800 atau ISO 12800. Dan untuk FX30 kita hanya bisa menggunakan ISO 800 atau 2500. So, gue hanya bisa menggunakan kedua ISO itu. Dan selain dari itu, gue juga mendisiplinkan diri dan teman-teman kita di sini semuanya untuk hanya menggunakan 180 derajat shutter rule ya. Jadi kita hanya syuting, ketika kita syuting 25 fps, shutternya di 50, jadi 2 kali lipat ya, syuting di 50, shutternya di 100. So artinya ketika kita shoot ya, kita hanya punya beberapa opsi untuk mengontrol cahaya. Pertama, kita bisa buka tutup aperture-nya ya, jadi bisa F-nya dinaikkan untuk menggelapkan gambarnya atau diturunin, dibuka semaksimal mungkin tergantung lensanya agar gambarnya lebih terang. Nah, tapi kan kadang-kadang itu mempengaruhi kualitas gambarnya, bokehnya, intinya mempengaruhi gambarnya lah. So, jika kita ingin ada solusi agar gambar kita lebih terang atau lebih gelap, kita harus menggunakan ND filter ya. Ya, sebetulnya sih ada option satu lagi sih, yaitu menambahkan lampu ya kan, atau mengurangi lampu. Tapi kan kita tidak selalu bisa mengontrol situasi dan environment di mana kita syuting ya, apalagi kalau misalnya kayak outdoor gitu ya, atau pas lagi ada event. So option kita adalah menggunakan ND filter. So kenapa pada akhirnya gue mengambil keputusan untuk belanja filter dari KNF Concept ya. So alasan utamanya pastinya adalah harga dan kualitas ya. So gue sudah melakukan beberapa riset, tapi banyak yang lebih mahal ya, banyak yang lebih mahal dan banyak juga yang lebih murah. Dan gue lihat-lihat yang lebih murah banyak yang hasilnya kurang oke, dan gue lihat yang lebih mahal dibandingkan KNF hasilnya menurut gue ya kurang lebih sama aja. So kenapa gue harus bayar misalnya $100 lebih untuk sebuah filter yang gue bisa dapetin setengah harga dari KNF. So itu ya alasan pertamanya. Dan alasan keduanya adalah availability ya. Jadi si KNF Concept ini dia punya official shop di Tokped ya, jadi banyak sekali pilihannya. Jadi gue bener-bener bisa dengan puas browsing semua filter yang mereka punya dan ready stock ya. So buat teman-teman yang baru dengar tentang KNF Concept, ini adalah brand dari China ya pastinya. Bisa dilihat di bagian trademark nih, ada namanya, alamatnya dari Shenzhen, China ya. Makanya harganya sangat-sangat kompetitif. Tapi walaupun dia adalah brand dari China, bisa dilihat dia itu sebenarnya menggunakan bahan-bahan dari luar negeri ya. Contohnya ini adalah untuk filter yang ini, yang salah satu filter yang gue beli, ini impor gelasnya dari Jepang ya. So dia banyak menggunakan bahan-bahan dari negara-negara yang terkenal membuat produk-produk kaca dan sebagainya yang berkualitas. So kemarin gue lumayan memborong ya beberapa filter dari KNF Concept ini dan mencoba semuanya. Dan salah satu yang menjadi favorit gue adalah yang Black Mist 1/4 diffuse ya, diffusion 1/4, dan ND2 sampai ND32. So artinya dia adalah sebuah filter yang 2-in-1 ya. Jadi fungsi pertamanya adalah dia adalah ND filter. Dia dapat menerangkan dan menggelapkan filter cahaya yang masuk ke sensornya, ke lensanya 1 sampai 5 stop. Dan buat gue ya ini cukup
sangat kepas karena ini kemarin kita tes ya untuk syuting outdoor, kira-kira bisa menyelamatkan gue syuting sampai kisaran jam 9 atau maksimal jam 10 pagi tergantung keadaan cuaca ya. Karena gue sangat jarang ya, kita sangat jarang harus syuting di tengah hari bolong jam 10, 11 ke atas juga. Siapa sih yang pengen panas-panasan syuting dan juga kondisi cahayanya tidak cantik gitu kan jam-jam segitu. So, dengan ND filter ini, gue masih bisa syuting outdoor tanpa clipping ya. Dan fungsi keduanya adalah bahwa dia adalah black mist filter ya. So dia adalah diffusion yang akan membuat gambar teman-teman sangat-sangat dreamy ya, untuk cahayanya menjadi soft ya, highlight-highlightnya jadi soft, dan ini look yang sangat cocok untuk teman-teman yang suka syuting wedding atau video klip dan sebagainya. Ya, itu tadi cuplikannya dan itu tidak kita apa-apain ya, jadi out of camera, log kita hanya menggunakan LUT bawaannya Sony yang untuk nge-convert S-Log-nya kembali ke Rec 709. Dan teman-teman bisa lihat highlight-nya sangat cakep, bloom effect-nya sangat cakep, di kulitnya juga jadi sangat lebih soft and dreamy ya, dreamy look. So, gue lagi seneng banget menggunakan filter ini saat ini, mungkin ya karena gue mainan baru ya. Gue sadar ya ini mungkin bukan sebuah filter yang bisa digunakan untuk semua project ya, nggak semua project harus menggunakan, mungkin nggak cocok gitu ya ada dreamy look seperti ini. Tapi gue sih akan menggunakan filter ini untuk hampir ya mungkin 75% ya dari project yang akan kita kerjakan. Kenapa enggak gitu kalau jika hasilnya lebih bagus. Tapi buat teman-teman yang membutuhkan ini filter tapi yang tanpa efek black mist-nya juga, gue rekomen ya yang dari KNF Concept juga kita beli yang non black mist juga, dan kita sangat-sangat happy dengan kualitasnya. Gue nggak ngerasa melihat ada penurunan kualitas walaupun menggunakan filter, dan sangat efektif ya untuk kita bisa mengontrol cahaya hanya dengan memutar sebuah slide-nya di depan di filternya ketika kita sedang syuting ya, dibanding kita harus ganti-ganti filter yang berbeda. Dan dengan begitu kita tidak perlu ngutak-ngatik ISO, tidak perlu mengutak-ngatik aperture kita, dan tidak perlu merubah shutter speed kita. So anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.